Oke, jadi kali ini gue mau bahas tentang Bardi Smart IP Camera. Mungkin kita nyebutnya Bardi Smart Camera aja ya. Ini dia barangnya. Ini dia barangnya. Oke, apa sih Bardi Smart Camera ini? Ini adalah salah satu produk keluaran Bardi. Mereka emang spesialisasi di produk-produk yang mendukung smart home. Dia bikin peralatan rumah kamu jadi rumah yang lebih pintar, so to say. Bardi Smart Home ini adalah kamera yang terkoneksi dengan WiFi dan internet. Dia perlu jaringan WiFi di rumah lo. Dia sendiri harganya cukup terjangkau untuk lo bisa beli beberapa dibanding beli kamera CCTV set pada umumnya. Lo bisa cukup beli ini satu unit aja. Asal di rumah lo ada WiFi dan internet, itu udah bisa connect. Cara konektivitas dia cukup mudah, lo tinggal lo tinggal konekin dia ke kabelnya, colokin charger ke listrik, lalu ikuti petunjuk di aplikasi. Oh ya, lo download dulu aplikasinya, ada di Play Store atau di App Store kalau lo pakai iOS. Nanti bikin akun di situ, lo masukin email, daftar. Setelah itu lo scan di handphone lo dari layarnya. Untuk cara konekin, gue expect lo udah pada bisa ya, karena di sini yang mau gue bahas adalah beberapa fitur dari Bardi Smart Camera yang orang nggak sadar kalau sebenarnya dia bisa. Oke. Yang pertama, kamera ini lo bisa set ngerekamnya berdasarkan, ini yang pertama dan kedua, kamera ini lo bisa set rekamannya dia berdasarkan suara atau berdasarkan movement. Jadi kalau by default, ketika lo set dia pertama kali, dia akan ngerekam secara continuous, yaitu secara terus-menerus. Dan itu lumayan makan memori. Jadi kameranya begitu nyala, dia selalu ngerekam terus kayak CCTV konvensional yang seperti ada sekarang. Nah, dengan fitur record by sensor ini, lo bisa setting dia ngerekam hanya ketika ada ada suara, atau dua, ada pergerakan. Itu cocok di tempat kayak tempat gue kayak gini. Itu kompleknya nggak terlalu banyak pergerakan, jadi lo bisa lebih menghemat space. Gue setting kamera gue itu 32 GB, itu ngerekamnya bisa sampai kurang lebih sebulan ke belakang. Nah, kalau dengan suara sama prinsipnya. Cara kerjanya adalah kamera selalu standby. Ketika si kamera itu mendetek ada suara atau mendetek ada pergerakan, baru dia simpan rekaman itu selama beberapa detik sebelum dan setelahnya. Kalau gue cek sih sekitar 3 detik sebelum adanya sensornya ke trigger, 3 detik sampai 3 detik setelahnya. Itu lumayan menurut gue. Kalau lo ngerekamnya di area yang nggak terlalu rame, nyalain aja fitur itu cukup menghemat space di memori ya, karena gue pakai 32 GB itu bisa sampai sebulan. Kalau gue rekamnya continuous, itu kemarin cuma dapat kurang lebih seminggu. Jadi lumayan kan, lo bisa trace back, lo bisa lihat rekaman ke belakang sampai sebulan sebelumnya. Itu worth it banget menurut gue. Yang kedua adalah sebenarnya lo bisa menggunakan kamera ini untuk merekam tanpa akses internet. Tapi syaratnya dia harus ada, kamera ini tetap harus connect ke jaringan WiFi. Lo coba aja, ketika internet lo mati, itu kamera ini sebenarnya tetap recording nih, sensornya tetap jalan, tetap nyimpen kayak MC. Cuman dia emang kalau lo ada feature cloud backup, ya dia nggak backup ke cloud. Itu. Nah, solusinya kalau misalnya lo nggak punya jaringan WiFi di rumah dan lo mau punya CCTV untuk di rumah ini, adalah menggunakan ini mobile WiFi yang biasa lo temuin nih. Tahu ya, ini Huawei modem. Nah ini biasanya anak kosan yang mungkin mau pasang upgrade security di kosannya atau di kamarnya, tapi nggak punya WiFi di kosan, atau ya any kind of case, mungkin lo bisa pakai. Solusinya adalah menggunakan ini
Ini juga sama, colokin aja kabel terus, nyala terus, wifi-nya nggak ada internet pun nggak masalah, si kameranya nanti connect ke wifi ini. Nah, cuman downside-nya untuk retrieve data, lo tetap harus ada internet, karena dia playback di device-nya. Untuk dia connect itu entah kenapa harus ada internet. Gue belum coba untuk gue udah coba untuk connect ke kamera di wifi ini. Jadi kamera connect wifi connect ke temen gue, tapi nggak ada internet. Itu entah kenapa nggak mau dia. Oke. Lo bisa gunain ini buat rekam tanpa internet, tapi sewaktu-waktu lo butuh ambil datanya karena ada sesuatu misalnya, itu lo tetap perlu internet buat ngambilnya. Kalau kamera kayak gini kan lo set sekali, habis itu lo lupain aja kan, nggak usah dipikirin lagi gitu kamera kayak gini. Jadi ya plus minusnya mungkin tetap bisa ngerekam, cuman ngambilnya tetap butuh internet. Yang ke berapa ya? Yang ketiga adalah buat kamera CCTV outdoor. Walaupun di spesifikasinya dia bilang kamera ini hanya untuk ngerekam indoor, tapi lo tetap bisa pakai dia untuk ngerekam di outdoor. Kayak seperti yang gue pakai sekarang, gue pakai kamera ini itu untuk kamera garasi. Di kamar gue kayak gini. Nggak kelihatan. Ini ngerekam di luar nih. Technically gue pakai dia buat kamera outdoor. Tapi tapi lo nggak boleh set kamera itu di tempat yang lembab atau kena air. Itu aja sih, karena dia nggak weather sealed, dia nggak terlindungi secara cuaca. Jadi kalau taruhnya di tempat yang mungkin kena percikan air, itu agak beresiko. So di garasi gue ada atapnya, jadi nggak masalah sih. Itu sebenarnya bisa juga, daripada lo beli kamera spesialis outdoor yang harganya 2 kali lipat ini bisa jadi solusi untuk lo taruh di luar dengan harga yang lebih murah lah, lebih terjangkau lah gitu. Yang keempat, kamera ini bisa buat baby cam. Kalau banyak moms and dads baru, papa baru yang mau melatih anaknya untuk tidur sendiri, itu kan sekarang nyari baby cam lumayan mahal ya harganya, dan emang canggih sih. Mereka bisa ada device yang otomatis connect, langsung notif ke lo, terus langsung di notif di handphone. Menggunakan kamera ini juga bisa, lo cukup set kameranya di kamar bayi, terus nanti lo nyalain sensor alarm, jadi dia ada alarm. Nah, ketika dia mendetek adanya gerakan dan adanya suara, dia akan otomatis menotify di aplikasi lo. Itu bisa. Jadi kalau mau, ya tapi mungkin kedengeran juga ya namanya kalau bayi nangis. Tapi itu bisa jadi solusi untuk alternatif pengganti baby cam menggunakan kamera ini gitu. Terus yang terakhir dan menurut gue paling menarik adalah set automation dengan Siri. Jadi di aplikasi Bardi ini lo bisa set tap to run, dan itu nanti shortcutnya lo add ke shortcutnya Siri. Jadi lo tinggal hey Siri. Jadi nanti lo tinggal ngomong hey Siri. Hey Siri. Jadi nanti lo tinggal ngomong Hai Siri, Hey Siri. So embarrassing. Oh, gue connect ke speaker, sorry. Nah, Hey Siri, Hey Siri. Man, this is embarrassing. Hey Siri. Oh, dia ke silent ya. Jadi nanti lo tinggal ngomong Hey Siri, start recording di garage camera gitu. Nanti otomatis. It looks like you haven't set up any HomeKit accessories.
You can connect smart devices, like lights, locks, and thermostats in the Home app. Siri gila. Ya, jadi nanti lo tinggal, hey Siri, terus start recording di kamera. Oh, ini baru bisa. Nah, gitu. Nanti kamera dia start recording. Ini kamera gue posisinya udah gue pasang. Jadi dia nanti bisa otomatis langsung ngerekam continuously. Terus untuk berhenti, misalnya lagi ngapain itu, lo perlu evidence segera gitu, lo bisa. Use case. Nah, itu automation. Nah, nanti lo juga bisa untuk berhenti record, lo tinggal panggil lagi, hey Siri, stop recording the garage camera. It looks like you haven't set up any HomeKit accessories. You can connect smart devices, like lights, locks, and thermostats in the Home app. Siri mulai gila. Hey Siri, stop recording garage camera. It looks like you haven't set up any HomeKit accessories. You can connect smart devices, like lights, locks. Oh, sama kelemahannya ini ya, dia karena si bar di smart camera ini nggak connect ke HomeKit, jadi dan lo settingnya lewat shortcut, jadi keyword yang lo sebutin tuh harus bener-bener pas. Nah, keyword yang gue save di sini untuk enable Siri voice command-nya adalah hey Siri, garage camera stop recording. Just a sec. Okay. Dan nah, baru gitu. Jadi dia bisanya adalah the exact word, kata-kata. Jadi dia bisanya adalah kata-kata yang lo set. Jadi lo harus sebutin kata per katanya pas. Itu kegunaannya HomeKit. Bedanya HomeKit sama yang HomeKit enabled sama yang enggak. Kalau yang HomeKit mungkin lebih canggih. Gue belum punya yang HomeKit sih, jadi I don't know. Gitu guys. So, canggih kan? Kalau saran gue sih, menurut gue sih ini berguna banget dengan harga yang sekian ribu rupiah. Yang kalau lo penasaran dan pengen nyoba automation di rumah lo, ini salah satu aksesoris yang sangat wajib untuk dimiliki. Oh ya, satu real world usage yang pernah gue pakai adalah gue pernah terima paket di rumah. Kebetulan di rumah tuh nggak ada orang. Nah, jadi caranya, karena di depan ada kamera, gue telepon si kurirnya, halo, Pak, taruh di pagar aja, itu dibuka, nanti saya lihat dari kamera buktinya gitu. Bapak tinggal dada-dada aja ke kamera gitu. Terus akhirnya benar, saya pantau secara, jadi saya streaming kamera secara live. Terus kurirnya waktu itu dari e-commerce JDID, dia langsung taruh di depan rumah gitu. Itu sih review dari gue. Gimana menurut kalian? Kalau ada masukan kurang lebih mungkin bisa komen di bawah. Oke. Thank you for watching. Thank you.